percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, saudara, kita mau belajar firman Tuhan sore ini. Saudara, buka Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6. Ya, kita belajar lagi firman Tuhan. Mazmur pasal pertama ayatnya yang ke-6. Kita sudah belajar siapa orang benar itu. Kemudian kita sudah lihat bahwa Tuhan mengetahui atau mengenal siapa kita. Dan sore ini kita belajar dari Mazmur ini perjalanan, ya. Saudara, kita akan baca ayat 6 Mazmur pasal pertama. Semua saya tunggu sampai dapat ikut baca, ya, ikut baca Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-6. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama, ya. Kita baca sama-sama ayat 6. Siap? 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sore ini, saudara, kita akan belajar dari ayat ini mengenai jalan atau perjalanan. Ya, Tuhan mengenal jalan atau perjalanan orang benar. Nah, saudara, kita mau lihat dulu arti daripada jalan, pengertian daripada jalan. Jalan itu, perjalanan itu kan asal kata jalan ditambah awalan per, akhiran an. Jadi perjalanan, ya, perjalanan itu adalah perlintasan, ya. Jalan itu perlintasan, seperti di depan itu. Orang yang mau pergi dari Bondowoso ke situ Bondo, dia harus lewat depan GPDI Ebenezer Pracetan. Ya, itu adalah perlintasan. Jalan itu artinya perlintasan, untuk orang melintas. Untuk orang melintas. Dan itu orang melintas dari mana? Dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi perlintasan ke tempat yang lain. Kalau saudara dari Bondowoso mau ke situ Bondo, depan kita itu jalan, itu perlintasan yang membawa saudara menuju situ Bondo. Ngerti, ya? Jadi dari tempat satu pergi ke tempat yang lain, itu perlintasan. Nah, itu arti dari jalan. Nah, sekarang saudara, saya ingin kita belajar. Nah, kemudian yang kedua arti daripada jalan. Kalau tadi perlintasan yang membawa seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kemudian saudara, arti yang kedua dari jalan itu tempat, ya, perlintasan tadi untuk membawa seseorang keluar atau masuk. Kalau saudara jalan di depan ini, saudara mau ke situ Bondo dari Bondowoso, saudara akan keluar dari Bondowoso, betul nggak? Sampai Widuri itu perbatasan, ya, jembatan Widuri itu perbatasan. Yang kesini itu Bondowoso lewat jembatan masuk situ Bondo. Ya, jadi ngerti, ya. Jadi perlintasan kalau tadi membawa saudara dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ketika saudara jalan di depan kita ini dari Bondowoso menuju situ Bondo, saudara akan masuk ke wilayah situ Bondo ketika saudara melangkah melewati jembatan Widuri. Separuh jalan saudara, kaki saudara ada di situ Bondo, kaki sebelah ada di Bondowoso. Tapi ketika saudara melangkah lewati garis batas itu, saudara sudah masuk wilayah situ Bondo. Ngerti, ya? Jadi, ya, itu loh artinya jalan. Nah, sekarang saudara, kita akan belajar firman Tuhan, ya.
Saudara, dari Mazmur ini dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik juga dia kenal. Jadi sekarang kita lihat soal jalannya dulu. Nah saudara, setiap manusia yang ada di dunia ini sedang ada di dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan hidup. Iya kan? Kita ini sedang ada di dalam perjalanan. Nah saudara, tadi jalan itu membawa seseorang melintas menuju ke tempat lain. Ya saudara, jadi semua manusia di dunia ini sedang dalam perjalanan. Nah, kalau kita belajar dari jalan tadi, jalan kemana? Atau perjalanannya menuju kemana? Ya kan? Menuju kemana? Di dunia ini saudara, perjalanan setiap manusia cuma dua tujuannya. Termasuk saudara dan saya, termasuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Mereka mau agama apapun, ya saudara, perjalanan mereka itu cuma menuju dua tempat. Nggak ada tempat lain, saudara. Nggak ada tempat lain. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun tanya, percaya nggak ada surga dan neraka? Percaya. Ya, agama apapun, saudara, mereka tahu ada surga, ada neraka. Iya kan? Nggak ada orang yang nggak tahu atau yang nggak percaya ada surga, dan kecuali orang primitif, orang di pedalaman, ya, orang yang nggak pernah dengar ada surga, ada neraka. Tapi mereka punya hati nurani. Saudara, kalau saudara tahu, hati nurani itu membuat mereka tahu ini berbuat jahat, ini berbuat baik. Betul gitu? Ya, semua manusia ada hati nurani. Nah, jadi saudara, perjalanan semua manusia melintasi jalan ini. Nah, jalan yang saudara dan saya lintasi, yang manusia lintasi, yaitu dunia ini. Dunia ini adalah tempat, ya, perlintasan saudara. Karena kita hidup di dunia ini, kita sedang melintas, berjalan menuju ke tempat lain. Nah, seperti tadi saya katakan cuma dua, menuju surga atau menuju neraka. Nggak ada lain, saudara. Nggak ada lain. Nggak bisa saudara ngomong, saya tak di tengah-tengah aja antara neraka dan surga. Ya apa caranya? Halo, saudara ada di tengah-tengah, ini neraka, ini surga. Terus caranya ini bagaimana coba kalau mau di tengah-tengah? Kan nggak mungkin, nggak bisa kan? Nah jadi saudara, perjalanan itu adalah perjalanan menuju ke satu tempat, surga atau neraka. Kemudian mana yang dipilih? Halo, kita ini ada di perjalanan, ya, menuju ke tempat yang namanya surga atau neraka. Jadi pertanyaan buat kita, mana yang saudara dan saya pilih? Nah, kita pilih yang mana? Kita tahu surga itu tempat yang disiapkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang hidup meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Kalau kita yang Kristen, ya, yang meneladani hidupnya Tuhan Yesus, serupa seperti Dia, ya, sempurna seperti Bapa. Nah, jadi saudara, kita yang Kristen yang percaya Tuhan Yesus disediakan surga sebagai bonus. Ingat ya saudara, surga ini bonus. Bonus dari mana? Bonus ketika saudara dan saya hidup menurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ya, surga itu bonus. Jadi jangan salah, saya ke gereja supaya ke surga. Salah, saudara kalau ke surga bukan ke gereja. Saudara dan saya ke surga harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus kan sudah memberi teladan pada kita hidupnya seperti apa. Ketika Dia dihina, Dia nggak balas. Ketika Dia dicaci maki, dikata-katain, Dia nggak balas. Ketika Dia difitnah, Dia juga nggak bela diri. Iya kan saudara? Kalau saudara baca kan seperti itu. Ketika Dia dituduh ikut setan, yang ajarannya setan, Tuhan Yesus yang nggak jawab. Ya,
Ketika dia dituduh melanggar Taurat, dia yang nggak jawab. Saudara, coba. Itu lu teladan. Kalau kita dituduh, siapa bilang ya kan kita udah lebih lebih galak dari yang nuduh kita kadang-kadang. Ya. Ya, jadi ayo kita belajar. Ya, nah kita pilih yang mana? Ada surga, ada neraka. Kalau kita orang Kristen, kita sudah disiapkan surga sekali lagi sebagai bonus hadiah dari saudara dan saya hidup mentaati kehidupannya Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau saudara kita mau lihat ya poin ini. Sebentar saudara, saya cek dulu. Ya. Nah, kemudian saudara yang kedua tadi, ya. Yang kedua tadi, saudara, kita pilih yang mana? Kan karena kita sedang melintas menuju ke satu tempat, surga atau neraka. Pilih yang mana tadi pertanyaannya? Ya kan kita menuju yang mana? Nah, sekarang kita baca Amsal 14 ayat 12. Yuk, kita baca. Ini ayat sering disinggung. Juga kita sudah belajar dari ayat ini. Ya, kita buka Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Ya, Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat, saya ajak semua ikut baca. Yuk, semua ikut baca Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Ya, Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat semua? Yuk, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, tadi kan pertanyaan sebelumnya, kita pilih yang mana? Lalu kita jadikan satu, kita menuju yang mana? Ya kan, tadi ada surga dan neraka, pilih yang mana? Nah, jadi lewat ayat Amsal 14 ayat 12 ini kita menuju yang mana? Saudara, ayat 12 Amsal 14, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau saudara baca terjemahan lain, ujungnya menuju neraka, ujungnya menuju kebinasaan. Ya, jadi saudara, kita lihat, kita ini sedang dalam perjalanan melintas di dunia ini menuju ke surga atau neraka. Tapi orang Kristen tentu saja, kalau yang maaf bicara, kalau yang waras ya, yang waras ya, dia akan memilih menuju surga. Nah, tapi dari ayat ini saudara, ada banyak orang Kristen. Kita tidak usah ngomong di luar Kristen. Ada banyak orang Kristen tahu kalau ada di jalan yang salah. Ya, kalau ada di jalan nggak tahu di ada itu bisa tahu nggak? Tahu ada di jalan yang salah, ada di jalan yang tidak benar. Tapi saudara, karena merasa nyaman, membuat orang jadi salah jalannya. Merasa nyaman, padahal tahu salah jalannya, tahu saudara. Karena nyaman, dia tetap aja ada di jalan itu. Dia tetap aja melintas jalan itu. Nah, jalan itu Amsal pasal 14 ayat 12 katakan itu jalan yang salah. Ketika salah, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita, yaitu bonus mengambil hadiah. Seperti ditulis dalam Filipi pasal 3, ya, Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari menuju sasaran untuk menerima pahala, yaitu panggilan surga di dalam Kristus Yesus, yaitu surga. Nah, saudara, kalau kita tahu
perjalanan kita, perlintasan kita yang kita jalani sekarang ini salah, saudara, tidak sesuai firman Tuhan, tidak seperti apa yang Tuhan Yesus mau, maka saudara seharusnya kita putar balik. Ya, kita putar balik. Kalau kita jalannya salah, Amsal 14 ada jalan yang disangkakan lurus, tapi ujungnya menuju maut, ujungnya menuju kebinasaan, ujungnya menuju kepada kematian kekal atau neraka. Nah, kalau kita tahu ini perlintasan yang salah yang kita lewat, putar balik saudara, jangan diterusin. Jangan diterusin, tapi sekali lagi rasa nyaman, rasa tidak apa-apa, rasa ini nggak salah, itu membuat akhirnya kita terus ada di jalan yang salah. Ya, kita harus mau saudara berubah arah hidup kita yang salah. Kalau selama ini saudara kita sudah hidup di cara dunia hidup, kita hidup mencintai dunia, kita hidup mengikuti dunia, kita ingin terus menikmati dunia ini, saudara, sehingga kita tidak pernah berpikir. Saya kan bolak-balik ngomong, pernah nggak saudara berpikir sementara saudara kerja, saudara beraktivitas, terus berpikir, kalau mati aku kemana? Kalau sekarang dipanggil Tuhan, aku kemana? Kan hampir tidak pernah. Termasuk mungkin pendeta, ya, karena merasa nyaman, ya, jemaat karena merasa nyaman, nggak pernah terlintas kemana ya kira-kira kalau aku sekarang ini mati. Makanya saudara, saya itu tiap hari, Tuhan, kalau boleh, ketika Tuhan panggil kami, saya, istri, saya sampai berdoa buat anak-anak, menantu, cucu, kalau boleh Tuhan, ketika Tuhan panggil kami, permintaan saya dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak sakit-sakitan, tidak terbaring diranjang di rumah sakit ataupun diranjang di rumah sendiri, bahkan duduk di kursi roda. Dan yang jadi doa permohonan saya, kalau boleh Tuhan, selain panggil dalam keadaan sehat, entah bagaimana cara Tuhan, tante bilang jangan kecelakaan, ya. Ya. Dan doa itu saya bilang dalam keadaan saya sekeluarga layak berkenan tinggal di sorga. Itu jadi doa, ya, itu jadi permohonan saya, saudara. Jadi kalau belum layak tinggal di sorga, kita dipanggil Tuhan, selesai. Berarti maksudnya kita nggak sampai arah yang disiapkan oleh Tuhan, sorga ini selesai. Jadi ayo saudara, jangan kita merasa nyaman dengan cara hidup kita sekarang ini kalau kita belum benar-benar melintasi jalan itu menuju ke tempat yang Tuhan siapkan. Ya saudara, nah itu kita lihat bahwa Tuhan memberi bonus. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara lihat contoh dari bangsa Israel, ya. Yuk kita buka Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Habis ulangan saudara dapat Yosua. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 3. Saudara baca
baca ayat 1, saya ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama ya. Saudara baca ayat 1 dulu, saya ayat 2-nya, kemudian ayat 3 kita baca sama-sama. Yosua pasal 3. Yuk, saya tunggu sampai dapat semua, kita baca ya. Ayat 1 sampai 3 saudara 1, saya 2, 3-nya bareng ya. Yuk kita baca. Siap ya? Saudara dulu, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu dia dan semua orang Israel berangkat dari Sidim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan bareng dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat aku perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang sesuai ini, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, saudara, kita lihat ini perjalanan bangsa Israel saat ingin menyeberang Yordan masuk ke tanah perjanjian, ya, masuk ke Kanaan yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub beserta keturunannya. Nah, saudara, kita lihat setelah Musa mati, Yosua diangkat oleh Tuhan lewat Musa untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju Kanaan. Ya, saudara, mereka berjalan terus di padang gurun itu sampailah di tepi Sungai Yordan. Ya, di ayat ini dikatakan mereka sampailah ke Sungai Yordan, yaitu berangkat dari Sitim, ya, berangkat dari Sitim sampai ke tepi Sungai Yordan. Bermalamlah mereka di sana dan selama 3 hari. Ya, jadi bermalam mereka bangun di kemah, ya, selama 3 hari, dan pimpinan pasukan yang ditugaskan oleh Yosua itu dia keliling, dia memberitahu bagaimana cara menyeberang nanti, ya, bagaimana cara melintasi Sungai Yordan yang ada di depan mereka. Nah, saudara, karena jalan yang mereka harus lewati ini sungai, saudara, enggak ada jalan lain. Jadi perlintasan perjalanan bangsa Israel mau masuk ke Kanaan harus nyemplung ke sungai. Nah, jadi Yosua tugaskan kepada pemimpin pasukan, tentu saja bukan satu orang, ya, dibagi beberapa untuk memberitahu, memberi perintah, ya, bagaimana caranya nanti kita nyebrang, ya. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, sekarang saudara, saya ajak saudara baca ayat 4. Yuk, ayat 4. Ayat 4 kita baca ya semua. Yuk, 2, 3. Hanya antara kamu dan kabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, kita lihat, orang Israel sudah dikasih tahu oleh pemimpin pasukan, ya, dan mereka diberitahu nanti kamu kalau melihat, kalau melihat para imam pengangkut tabut Tuhan, itu gambarnya, karena tabut itu dipikul, ya. Kalau kamu melihat para imam sudah mengangkat tabut Tuhan, ditaruh di pundaknya dan berjalan menuju tanah perjanjian.
yang ada di seberang sungai Yordan. Kamu semua harus ikut. Jadi bangsa Israel itu harus ikut. Imam-imam itu berangkat memikul tabut, kamu harus ikut. Lalu firman Tuhan bilang, tapi jangan dekat-dekat. Ada berapa jaraknya tadi ditulis? 2000 hasta. 2000 hasta, satu hasta itu hampir setengah meter. 2000 hasta itu berarti dia adalah kita itu 1 kilometer lebih kurang jaraknya. Nah, kemudian di dalam firman Tuhan itu dikatakan maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lewati. Ya, bangsa Israel begitu melihat para imam orang Lewi mengangkat tabut, memikul tabut itu, dan mereka berjalan menuju ke Kanaan. Di depan mereka ada sungai. Saudara, para imam ini terus jalan. Bangsa Israel ada di belakang mereka dengan jarak kira-kira 1 kilometer. Dan kamu jangan mendekat. Itu firman Tuhan. Jangan mendekat. Kenapa? Karena kamu tidak tahu jalan yang harus kamu lewati. Kamu belum pernah lewat jalan itu. Makanya kamu harus ada di belakang. Yang memimpin perjalanan itu Tuhan menyuruh para imam. Jadi Tuhan menyuruh para imam yang gak bisa imam melangkah sendirian. Tapi Tuhan taruh di hati para imam yang memikul tabut itu, peti perjanjian itu, mereka jalan dipimpin oleh Tuhan tentunya untuk melangkah terus. Nah, orang Israel ikuti jejak para imam. Ya, saudara, kita lihat, ikuti jejak para imam. Berarti imam yang memang melangkah ada bekasnya. Namanya jejak, itu ada bekas. Ya, ikuti jejaknya, kamu jalan. Ikuti. Nah, saudara, kalau saudara baca kisah seterusnya, ya, imam-imam itu terus jalan, nggak peduli depannya itu ada sungai, saudara. Ya, saudara, nggak peduli. Karena Tuhan yang suruh, sudah lewat Yosua dikasih tahu caranya seperti itu. Ya, saudara, imam-imam itu ketika sampai di tepi sungai, mereka nggak ngomong satu sama lain. Kira-kira ini ya apa ini? Kita mau nyemplung sungai ini. Sungainya dalam apa enggak? Mereka kan belum tahu. Mereka nggak pernah turun ke dalam sungai Yordan. Kira-kira ini sungai bikin kita tenggelam apa enggak? Bikin kita hanyut apa enggak? Loh, mereka air sungai Yordan, saudara, zaman itu arusnya deras. Ya, kalau sekarang katanya airnya sudah kecil dan arusnya tidak deras. Ya, kenapa? Ya karena tentu saja perubahan iklim yang ada. Nah, jadi para imam itu yang 4 orang ini ikut. Yang depan pastinya mereka. Ini kira-kira kita seperti apa? Mereka pokoknya jalan aja. Tuhan suruh lewati sungai Yordan. Itu perlintasanmu untuk menuju ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Ya. Jadi saudara, ketika kaki para imam injek air yang kan yang duluan yang depan, mereka punya kaki begitu masuk di air, blum. Ini air, saudara, bisa seperti dikeringkan oleh Tuhan. Saudara, yang mengalir ke hilir itu terus ngalir sampai habis. Yang di sini dibendung sama Tuhan. Tidak bisa lewat. Padahal ini air sungai. Sungai itu saudara tahu, airnya kan ngalir, ya kan? Kalau laut airnya kan cuma gelombang, ketiup angin jadi gelombang. Sungai airnya ngalir, tapi ketika para imam kakinya injek, itu sungai diputus sama Tuhan, dan mereka semua nyebrang sampai ke Israel yang sekarang kita kenal, sampai ke Kanaan. Mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, ini perjalanan bangsa Israel, ya, melewati perlintasan mereka dari Mesir menuju Israel. Nah, sekarang untuk
umat perjanjian baru untuk saudara dan saya. Kalau itu kita lihat perjalanan Israel kan, menuju ke tanah perjanjian. Saudara, tadi saya sudah singgung, kita semua ini sedang dalam perjalanan juga. Perjalanan kemana? Menuju ke satu tempat, ya kan? Arti kedua yaitu masuk, menuju satu tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Saudara dan saya dari dunia ini sedang dalam perjalanan menuju ke sorga atau neraka. Tapi tadi saya bilang orang Kristen harusnya pilih sorga, ya kan? Nah, jadi kita sekarang menuju ke sorga. Udah, kita semua ambil kesimpulan sehati, saudara dan saya mau menuju ke sorga. Mau? Kalau nggak mau ya mantap, bingung saya. Kita semua mau menuju ke sorga ini. Kita sedang dalam perjalanan, perlintasan tadi. Nah, saudara, kalau orang-orang Israel perjanjian lama, mereka mengikut jejak para imam yang memikul tabut Tuhan. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Pokoknya ceritanya mereka masuk, memiliki tanah perjanjian. Nah, saudara kita, orang-orang perjanjian baru yang percaya Tuhan Yesus sekarang ini, kita juga sedang dalam perjalanan, sedang pindah dari dunia ini menuju ke satu tempat yang namanya sorga. Nah saudara, kita ini sudah diberi jalan oleh Tuhan. Kita harus masuk jalan itu. Kan di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Kamu pilih yang lebar, jiwamu mati masuk neraka. Tapi pilih yang sempit, yang Tuhan siapkan jalan menuju ke sorga. Ya saudara, itu gak enak, gak nyaman, membuat kita menderita. Tapi saudara, kita sedang dalam perjalanan. Kita ini pilih jalan yang sempit, ya. Kita sepakat ya saudara dan saya, pilih jalan yang sempit, jalan yang disiapkan Tuhan, yaitu jalan yang harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup, mencontoh Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Nggak bisa cara lain, saudara. Nggak ada cara lain. Ya, kalau saudara tidak mau, hilang. Kita berarti pilih jalan yang sebelah. Nah, kita ini sudah masuk, saudara dan saya sudah melangkah. Saudara, kita sudah melangkah di jalan itu, tapi belum sampai sasaran, betul? Saudara dan saya sudah ada di jalan yang benar, tapi kita belum sampai ke sana. Nah, sekarang saudara, ya, saya ingin ajak saudara baca dulu Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat hafalan, ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yuk, saya tunggu sampai semua dapat. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya, semua itu baca. Kita baca sama-sama. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah saudara, tadi saya sudah katakan, saudara sudah percaya Tuhan Yesus. Percaya itu bukan berarti ke gereja, percaya itu bukan berarti melayani, percaya itu bukan berarti jadi pendeta seperti saya, tapi percaya itu meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya itu orang yang menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan atau Tuhan kita. Nah, sekarang kita sudah masuk ya. Sekarang saya ingin teruskan. Saudara, kita tadi sepakat kita pilih jalan yang sempit. Amin. Amin. Kita pilih jalan yang sempit ini, jalan yang disiapkan, yang diberikan oleh Tuhan. Kita sudah melangkah. Kita sudah masuk di dalam jalan itu. Nah, Tuhan Yesus bilang, Akulah jalannya. Jalan kebenaran atau jalan yang benar itu. Akulah jalan,
yang benar itu untuk membawa saudara dan saya menerima upah, yaitu panggilan sorga tadi, untuk kita bisa masuk ke kerajaan sorga, rumah Bapa, tempat tinggal Bapa. Bapa itu roh, tidak kelihatan. Nanti kita akan melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam sorga, ya, karena Dia yang mewakili Bapa, menjadi wakil. Tapi menurut firman Tuhan ada satu kursi tahta di kerajaan sorga yang kosong itu, yang diduduki oleh Bapa atau Allah Bapa kita. Kita nggak usah sama. Kita ini sudah ada di perjalanan. Nah, kalau bangsa Israel tadi mengikuti langkahnya imam, ya Tuhan, ya, mengikuti langkahnya imam yang membawa tabut, akhirnya mereka sampai ke seberang, betul? Nah, sekarang saudara dan saya, kita bukan bangsa Israel, ya, karena ada banyak pendeta, maaf, bukan kita menjelek. Bangsa Israel jadi contoh, yang dicontoh yang enak-enak, yang menyenangkan, yang gak enak mereka nggak pernah contoh. Ya, maksudnya kok enggak hidup seperti itu supaya coba, ya. Nah, jadi kita sekarang, kita bukan bangsa Israel. Kalau orang-orang Israel ikut langkah para imam, saudara dan saya harus ikut langkahnya Tuhan Yesus. Ngerti ya? Ya, ngerti ya? Jadi kita harus tahu kita mengikuti langkahnya Tuhan Yesus, saudara, bukan langkahnya bangsa Israel. Kalau langkahnya bangsa Israel, saudara harus pergi ke sana, ke Yordan sana loh, nyebrangin Yordan, ayo. Bisa enggak? Intil kalau airnya pas banjir, hancur kita. Nah, kita ini sedang di dalam perjalanan mengikuti langkahnya Tuhan Yesus. Ya, ngerti ya? Kalau bangsa Israel dipimpin imam masuk ke tanah perjanjian, saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan Yesus, kita akan sampai kepada tujuan kekal sorga. Itu loh perjalanan. Ya, ini perjalanan saudara dan saya. Ayatnya ini, Tuhan Yesus harus saudara taati, harus saudara teladani, harus saudara contoh untuk tahu seperti apa. Harus baca aja Injil Matius sampai Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Itu saudara baca. Itu kisah-kisah kehidupan Tuhan Yesus. Itu loh yang harus saudara dan saya teladani. Gampang sebetulnya, ya, tapi susah juga. Susah itu dalam artian kita bisa enggak, mampu enggak. Tapi kan kita tahu jalan yang seperti itu jalan penderitaan. Ya, mungkin saudara dan saya mau ikut jalan yang Tuhan Yesus siapa, harus menderita. Dikatain orang enggak boleh marah, ya, difitnah enggak usah bela diri. Pokoknya baca yang Tuhan Yesus alami itu apa? Dituduh, wis enggak usah bela diri. Ya. Ada lagu yang ditulis, ajarku dia. Gak enak saudara diam itu, gak enak. Ya, apalagi kita tidak melakukan, kita dituduh. Kita kita kan sering begitu. Tapi ayo saudara, kita belajar sore ini bahwa perjalanan hidup kita ini mencontoh jalannya Tuhan Yesus punya kehidupan. Ya, kalau bangsa Israel dipimpin imam nyebrang sungai Yordan, saudara dan saya dipimpin Tuhan Yesus untuk menyeberangi dunia ini. Dunia ini perjalanan kita harus keluar. Tinggalkan dunia itu bukan berarti saudara cari tempat lain di luar dunia. Tidak ada saudara. Saudara mau cari tempat lain di luar dunia ini, tidak ada. Saudara harus pergi ke angkasa luar sana. Ya, maksudnya kita harus tinggalkan kesukaan dunia, jangan terikat lagi saudara. Memang nggak gampang untuk melepaskan ikatan dunia yang sudah nempel, yang sudah
mendarah daging di dalam hidup kita tuh nggak gampang. Kita harus mau ikut jalannya Tuhan, ya. Jadi ini loh perjalanan kita. Kita mau supaya perjalanan kita tidak sia-sia. Ya, memang kita harus bareng-bareng, ayo bareng-bareng, jangan sendiri. Kita sendiri yang datang ke masjid bareng-bareng, yuk kita berjuang kemana? Ke surga sebagai upah loh. Itu sebagai upah kita sedang berjuang untuk jalan di jalan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan. Kita harus ikut upahnya di ujung sana, kehidupan kekal surga. Yuk kita berjalan menuju surga ya. Yuk puji Tuhan, Tuhan berkati.